Halo teman-teman, selamat datang kembali di Akar Bicara, masih dalam serial Tanah Hukum dan Perlawanan. Tempat di mana kita bisa mendengar suara dari kampung-kampung dan wilayah adat, tempat di mana krisis iklim, ketimpangan hukum dan ketidakadilan struktural yang bukan cuma jadi wacana ya, tapi memang kenyataan sehari-hari gitu. Di episode kali ini kita mau menyusuri jalanan panjang dari tanah adat di pedalaman Nusantara sampai ke meja-meja perundingan dunia di COP30 Brazil. Nah, ini bukan soal negosiasi aja ya, bukan soal angka-angka karbon, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat adat dan komunitas lokal itu dapat memperjuangkan haknya, hak atas tanah, hak untuk didengar, free prior and informed consent ya, dan keadilan iklim, biar nggak cuma jadi tulisan-tulisan kecil di dokumen, tapi dipastikan benar-benar terlaksana dan terjalankan gitu. Soalnya dalam forum-forum global yang sering kali ribet banget nih bahas teknis dan target suhu 1,5 derajat Celcius itu. Nah, sebenarnya siapa sih yang bawa cerita soal hubungan spiritual, sosial, dan budaya masyarakat dengan tanah mereka? Siapa yang bawa suara itu ke bumi? Nah, untuk ngobrolin itu tentunya saya nggak sendirian ya. Saya bersama dua narasumber keren. Ada Pak Ari Wiryadinata dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu ya Pak ya. Selamat datang kembali Bapak. Dan juga Bang Noval Ramadan, mahasiswa hukum yang lagi fokus riset ya, soal prinsip common but differentiated responsibility dan opini hukum ICJ tentang kewajiban negara menangani krisis iklim. Nah, itu sebenarnya pas banget menjelang COP30 ya. Oke. Mungkin untuk Pak Ari tuh kita udah pernah satu episode ya Pak ya. Iya. Dan sekarang ketemu lagi ini sequel keduanya. Iya, sequel kedua, melanjuti ya Pak ya. Iya. Dan Bang Noval untuk pertama kalinya, selamat datang Bang Noval dan salam kenal. Terima kasih untuk Pak Ari dan Bang Noval udah mau datang ke rumah Akar dan mau berbagi ilmu bersama teman-teman yang ikut menonton nantinya ya. Oke. Langsung aja. Tapi sebenarnya sebelum kita membahas ini lebih lanjut, boleh nggak Pak Ari sedikit menjelaskan tentang pengalaman Bapak waktu mendampingi atau ikut mengamati forum-forum internasional kayak EO, AO di ICJ atau COP. Kira-kira hal menarik atau pelajaran penting apa gitu yang bisa Bapak temukan dari situ? Oke, kalau ngomongin mendampingi, tentu saya nggak pernah mendampingi karena saya bukan timnya pemerintah. Gitu. Tapi kemudian apakah saya bisa dikatakan sebagai seorang yang mungkin antusias dengan isu climate? Yes. Kayaknya ini berawal dari kayaknya dulu waktu kuliah juga ngambil mata kuliah yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan hukum lingkungan internasional. Kebetulan juga beberapa bimbingan saya juga ngambil riset yang sama. Salah satunya Noval, sudah sesuai dia diundang hari ini karena agak ada irisan yang dekat gitu. Ketiga, jadi beberapa waktu yang lalu tuh saya apply for the VSG program, tapi ngambil isunya tentang kebebasan beragama, tapi kemudian di reject proposalnya. So that's why sekarang saya jadi shifting untuk ngelihat tentang isu perubahan iklim, khususnya tentang litigasi iklim. So that's why hari ini, beberapa hari terakhir atau beberapa bulan terakhir ini agak sering ikut beberapa workshop ataupun kemudian kuliah umum dan seminar dan conference yang related dengan isu ini. Terakhir tuh saya ikut buat teaching mata kuliah hukum lingkungan inter yang diadakan oleh NUS. Di situ kayak ngebantu saya banyak untuk memahami lebih dalam tentang isu perubahan iklim ini sendiri. Itu sih yang mungkin menjadi latar belakang kenapa kemudian saya cukup tertarik atau bisa disebut sebagai perubahan iklim yang antusias, tapi yang agak kesorean karena kemudian orang udah lama membicarakan ini, kayak saya baru akhir-akhir ini. Berarti masih baru-baru ya Pak? Iya. Oke, nah menurut Bang Noval sendiri apa sih yang bikin proses menuju COP30 kali ini itu terasa berbeda gitu dibanding yang sebelumnya? Terus apakah putusan AO dari ICJ ini nanti bisa berpengaruh juga ke arah pembahasan di COP30? Tentu COP ke-30 di Brazil nantinya ini sangat penting ya, karena apalagi dengan munculnya keputusan ICJ atau Advisory Opinion, pendapat mahkamah terkait dengan kewajiban negara dalam konteks perubahan iklim ini akan lebih diperjelas di COP nantinya. Kan COP ini menjadi agenda tahunan yang diadakan secara berkala oleh di bawah UNFCCC, yang dimana nanti ada beberapa topik yang menjadi outlines
dalam pembahasan, salah satunya adalah terkait dengan climate finance, terkait dengan loss and damage, dan bagaimana negara-negara menanggapi, dan bagaimana negara-negara akan mempertahankan NDC-nya ke depan. Lalu dalam konteks ICJ, dalam konteks advisory opinion, tentu nanti akan banyak pandangan-pandangan baru yang akan kita lihat melalui diskusi-diskusi internasional, bagaimana negara akan melakukan ambisinya ke depan lebih ambisius, dan bagaimana negara-negara akan berpandangan bahwa kewajiban-kewajiban ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, bukan lagi menjadi kewajiban yang dipertanyakan selama ini. Mungkin dari saya pandangannya seperti itu untuk COP ke depannya. Seperti itu ya. Oke, kalau kita bicara soal krisis iklim itu biasanya yang kebayang itu kayak banjir atau kebakaran hutan atau cuaca ekstrim gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya krisis iklim juga bisa dilihat dari sisi lain yang lebih mendasar gitu. Nah, menurut Bapak sendiri, gimana sih cara melihat krisis iklim bukan cuma sebagai bencana lingkungan, tapi juga sebagai krisis hak asasi manusia gitu? Ya, kalau kita bicara tentang apakah ada kaitan antara perubahan iklim dengan hak asasi manusia, hal ini kemudian juga menjadi salah satu tema yang dipersoalkan dalam advisory opinion atau opini hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional itu sendiri. Dan Mahkamah secara tegas ya mengatakan bahwa ada hubungan atau benang merah antara pemenuhan hak asasi manusia dengan kemudian perubahan iklim ini sendiri. Kalau kita bicarakan berkaitan dengan instrumen HAM itu ada instrumen HAM generasi 1 yang kita sebut dengan Konvensi Sipil dan Politik atau ICCPR. Kemudian generasi HAM 2 yaitu berkaitan dengan pemenuhan hak sosial budaya dan kultural atau ECOSOC. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah HAM generasi ketiga, itu berkaitan dengan solidaritas atau hak kolektif. Dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik itu adalah hak kolektif yang kemudian juga dijamin dalam hukum internasional itu sendiri. Bahkan kalau kita mau tarik lebih luas, nggak mungkin bisa terpenuh hak kita untuk bisa melaksanakan pemilu dengan nyaman atau mendapatkan pendidikan dengan nyaman kalau kemudian lingkungannya saja tidak ada lagi, atau panas global lebih dari 1,5 tadi. Maka kemudian ada kaitan yang sangat erat antara pemenuhan hak asasi manusia dengan kemudian perubahan iklim itu sendiri. Itu sebabnya langkah-langkah konkret itu harus diambil dalam memitigasi ataupun mengadaptasi dari perubahan iklim itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat bahwa ada benang merah antara perubahan iklim ini sendiri dengan manusia dan masyarakat itu sendiri, tanpa terkecuali masyarakat adat. Sebenarnya masyarakat adat ini bisa dikategorikan orang yang nggak tahu apa-apa, nggak bersalah, tapi kemudian harus menanggung dosa dari pembangunan yang begitu masif dalam era kapitalisme, misalnya yang menghasilkan gas-gas rumah kaca itu sendiri, tapi kemudian dia harus ikut terlibat untuk kemudian memperbaiki, merestorasinya. Tidak hanya merestorasi, tapi kerap kali kadang-kala justru yang menjadi hak masyarakat adat berupa tanah adat juga digusur demi atau dalam rangka pembangunan itu sendiri. Sehingga menurut saya menjadi sangat penting untuk melihat bahwa masyarakat adat harus menjadi salah satu pemain utama dalam melakukan perubahan iklim ini sendiri. Dan itu disebut, kalau kita misalnya baca dalam bagian B dari submission di AO, kan itu bicara tentang apa konsekuensi ketika kemudian tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan hukum internasional berkaitan dengan climate ya, baik dampaknya terhadap negara maju atau tanggung jawab negara maju seperti apa, negara berkembang, termasuk kemudian bagaimana kemudian melibatkan masyarakat yang vulnerable atau yang kemudian punya kerentanan untuk kemudian dirugikan akibat dari perubahan iklim ini sendiri. Itu sebabnya masyarakat adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isu perubahan iklim ini sendiri. Oke. Kalau tadi kita udah bahas krisis iklim itu sebagai isu HAM, sekarang kita coba tarik ke dasar hukumnya nih. Banyak orang yang belum tahu tuh bahwa negara sebenarnya punya kewajiban hukum buat atasi perubahan iklim. Yeah. Bisa dijelasin nggak Bang, dasar hukum internasional apa gitu yang menyatakan kalau negara itu wajib secara hukum menangani krisis iklim ini? Terkait dengan krisis iklim ini mulai muncul itu pada KTT Rio 1992 ya, yang secara jelas membicarakan terkait dengan dampak yang terjadi ke iklim saat itu, di mana para KTT Rio juga menghasilkan aturan dasar yang menjadi dasar Paris Agreement, dasar Protokol Kyoto, yang peraturan-peraturan yang berlaku sebelumnya.
dasar tersebut ada dalam UNFCCC, yaitu pasal 2-nya menyebutkan bahwa negara-negara, para pihak diinginkan untuk mengupayakan mencegah terjadinya perubahan iklim melalui proses mitigasi dan adaptasi. Dan dalam hal ini tentu UNFCCC kan hanya menjadi kerangka dasar, dan untuk melanjutkan daripada aturan yang dasar tadi itu perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan yang lebih spesifik seperti Paris Agreement. Dan di Paris Agreement secara jelas juga diungkapkan bahwa dalam pasal 2-nya itu menyebutkan kita negara-negara dihendakkannya bekerja sama secara kolektif dan internasional untuk mencegah terjadinya kenaikan suhu secara global dan mengupayakan hingga 1,5 derajat Celcius tadi. Sehingga dapat dikatakan UNFCCC dan dispesifikkan lagi ke dalam Paris Agreement, dan inilah yang menjadi dasar kita untuk melakukan kewajiban dalam proses pencegahan terjadinya krisis iklim. Oke. Jadi belakangan ini tuh dunia lagi dunia hukum gitu lagi banyak ngomongin soal advisory opinion. Yeah. Dari ICG yang katanya bisa jadi tonggak penting soal tanggung jawab negara dalam krisis iklim. Nah, menurut Bapak, seberapa penting sih pendapat dari Mahkamah Internasional ini untuk memperjelas tanggung jawab negara-negara terhadap krisis iklim? Oke, tentu ini bisa kita anggap sebagai suatu breakthrough ya, terobosan, atau kita bisa dapat katakan juga sebagai sebuah decision yang landmark gitu ya, yang monumental dalam perubahan iklim ini sendiri. Karena kan akhir-akhir ini ketika kemudian Trump menarik diri dari Paris Agreement, orang mulai pesimis terhadap apakah Paris Agreement yang disahkan di tahun 2015 ini akan kemudian memiliki dampak dalam memitigasi perubahan iklim itu sendiri. Karena kemudian the hegemonic kekuatan besar nggak ikut terlibat dalam memenuhi kewajiban-kewajiban di dalam Paris Agreement itu sendiri. Lalu kemudian AO ini muncul sebagai bentuk ya berarti ada kewajiban yang mengikat secara hukum internasional atau legally binding untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam climate treaties, yaitu tadi yang disebut UNFCCC Convention, kemudian Kyoto Protocol, dan juga Paris Agreement itu sendiri. Bahkan mahkamah juga bilang ketika negara tidak memenuhi itu gitu ya, maka kemudian akan ada dampak yang disebut dengan tanggung jawab internasional yang kita sebut sebagai ketika tidak terpenuhinya itu disebut sebagai International Wrongful Act. Sehingga negara bisa saja dituntut untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan juga memperbaiki atau repetitions ya kepada kondisi yang awal. Artinya AO ini memberikan dampak yang masif dalam konstelasi politik dunia bahwa harus serius atau harus punya komitmen yang tinggi terhadap perubahan iklim itu sendiri. Bahkan yang menariknya menurut saya yang perlu juga digarisbawahi adalah sejarah lahirnya AO ini sendiri. Kalau kita lihat ini sebenarnya perjuangannya adalah perjuangan akar rumput. Jadi dimulai dari perjuangan mahasiswa-mahasiswa di Vanuatu ya, di kepulauan di island yang kecil itu gitu, yang kemudian memperdebatkan isu ini dalam konteks diskusi mereka. Lalu kemudian mereka mendorong negaranya yaitu Vanuatu untuk kemudian mengadvokasi isu ini sehingga dibawa ke General Assembly atau di Majelis Umum untuk kemudian dibahas. Akhirnya kemudian Majelis Umum mengeluarkan resolusi 77/276 gitu ya, yang kemudian meminta advisory kepada Mahkamah Internasional berkaitan dengan sejauh apa tanggung jawab setiap negara untuk kemudian melakukan perbaikan dalam perubahan iklim dan apa konsekuensi ketika negara-negara itu tidak terlibat. Dari sini kita bisa lihat bahwa kemudian ternyata gerakan akar rumput gitu ya, bisa memberikan landscape yang baru atau warna yang baru dalam politik global berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat berarti mahasiswa ataupun kemudian masyarakat adat bisa saja kemudian memulai gerakan-gerakan tersebut. Contoh lainnya misalnya kita lihat dalam konteks di domestik. Kita tahu pengujian undang-undang tentang presidential threshold itu kan juga diajukannya oleh mahasiswa ya. Artinya bisa saja perubahan-perubahan itu dimulai dari kelompok-kelompok yang kita anggap tidak punya kekuatan tapi kemudian mengalahkan hal yang besar. Dalam konteks sejarah kita dikenalkan dengan istilah David versus Goliath untuk menggambarkan kadangkala yang besar bisa dikalahkan oleh yang kecil, dan ini adalah kemenangan itu. Jadi kemenangan publik yang kemudian digambarkan dalam sebuah AO yang memberikan penjelasan yang lebih tegas tentang komitmen-komitmen yang harus dipenuhi masing-masing negara, baik negara maju, negara berkembang, dan juga kemudian negara yang least developed seperti apa peran dan fungsinya dalam menjaga iklim ini sendiri. Nah itu dia, sebenarnya udah banyak masyarakat yang bertanya-tanya gitu
terkait kalau negara gagal melindungi rakyatnya dari dampak krisis iklim itu, apakah bisa ada bentuk pertanggungjawaban hukum? Nah, menurut Bang Noval sendiri, apakah negara bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum karena dianggap lalai atau gagal melindungi rakyatnya, warganya dari dampak perubahan iklim? Oke. Saya rasa sangat bisa ya, karena kalau kita berbicara soal tadi putusan advisory opinion dari ICJ, itu kan juga menyinggung soal hak asasi manusia ya. Kalau kita melihat dari aturan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar pasal 28H itu kan menjunjung tinggi hak atas lingkungan hidup yang baik. Terus juga pasal 28I juga mengatakan bahwa kita harus melindungi hak asasi manusia. Karena disitulah saya rasa ketika masyarakat kita terdampak oleh perubahan iklim, karena itu tentu tidak jauh daripada mitigasi dan adaptasi yang kurang maksimal dari negara itu, sehingga akan berdampak kepada masyarakat adat, masyarakat yang selama ini menjaga lingkungan kita, sehingga tuntutan terhadap sebuah negara, baik itu secara domestik ataupun internasional, itu dapat dilakukan, apalagi didukung oleh putusan daripada ICJ. Dan secara internasional saya rasa ini dapat sekali dituntut ketika ketidakpemenuhan kewajiban oleh sebuah negara ini tidak dilaksanakan, karena seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, Paris Agreement, UNFCCC menjadi sebuah dasar, dan sudah disinggung juga oleh Pak Ari tadi bahwa kewajiban-kewajiban yang dinyatakan dalam ICJ itu harus benar-benar dilaksanakan karena ini mengikat secara hukum. Maka itulah saya bisa bilang bahwa tanggung jawab yang tidak dilaksanakan ini tentu harus dipertanggungjawabkan, baik itu secara domestik ataupun secara internasional. Gitu. Oke. Jadi COP30 nanti di Brasil jadi ajang besar yang bakal nentuin arah negosiasi iklim ke depan. Tapi seringkali komunitas adat dan masyarakat lokal itu yang paling terdampak justru enggak kelihatan suaranya gitu. Iya. Nah, menurut Bang Noval, apa aja gitu mandat utama dari COP30 nanti, dan sejauh mana itu relevan dengan isu hak atas tanah dan pelindungan masyarakat adat? Mandatnya Pak nanti, kalau saya lihat dari outline topics yang akan dibahas di COP ke-30 di Brazil nanti, itu salah satunya adalah indigenous leadership, yang dimana itu kan menjadi kepemimpinan masyarakat adat. Nanti di sana bakal ada banyak perwakilan daripada masyarakat adat dalam konteks mereka merasa dirugikan atas terjadi perubahan iklim, dan tentu nanti di sana akan ada perwakilan negara yang tentu menjadi aktor besar dalam perubahan iklim, dan nanti mereka lah yang akan menanggung akibat daripada konsekuensi yang dirasakan oleh masyarakat adat. Tentu terkait dengan hak tanah, kita tentu tahu isu-isu seperti deforestasi, seperti penggunaan tanah yang dirasa ilegal, atau bahkan dengan iming-iming pembangunan strategis nasional, itu tentu menjadi topik yang kita harus tinjau lebih lanjut, apakah itu benar-benar menjadi proyek strategis nasional, apa hanya ingin keuntungan semata saja. Karena itulah melalui forum internasional seperti COP inilah kita dapat menyuarakan suara-suara rakyat yang selama ini tidak didengar secara domestik, sehingga nanti kita bisa mengirim atau bisa melalui komunitas, melalui NGO bahkan, kita bisa mensuarakan bagaimana suara-suara masyarakat adat yang ada di Indonesia yang tidak terdengar selama ini, atau bahkan terjadinya ketidakpemenuhan HAM yang tadi disampaikan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik itu tidak didapatkan oleh masyarakat adat sebagai penjaga lingkungan kita. Kalau kita lihat dari sejarah forum-forum internasional kayak ICJ atau COP ini, ada kesan kuat kalau negara-negara berkembang sering main di lapangan yang nggak rata gitu Pak. Menurut Bapak, realitas ketimpangan kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang ini kayak apa sih, dan di dalam forum-forum internasional tersebut? Oke, kalau kita lihat memang dunia terbagi menjadi dua ya ketika bicara tentang tanggung jawab dalam perubahan iklim. Itu yang kita kenal dengan istilah Global North, itu negara-negara maju atau kita kategorikan sebagai negara-negara yang
sejak revolusi industri sudah banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global itu sendiri. Yang kedua adalah negara-negara yang kita sebut dengan negara berkembang atau global south, yang kemudian ya negara ini relatif adalah negara-negara yang baru akan maju, yang kita sebut dengan developing countries, atau memang negara-negara yang masih tertinggal. Kotak dua itu yang kemudian terjadi. Jadi ada tarik ulur kepentingan antara negara-negara maju yang kemudian tidak mau memenuhi kewajibannya, seperti misalnya melakukan pendanaan dalam climate mitigation ataupun climate adaptation yang kita sebut dengan climate finance itu sendiri, ataupun kemudian tidak ada keseriusan untuk melakukan transfer of technology kepada sumber-sumber daya alam yang lebih kemudian bersih itu sendiri. Sehingga sebenarnya dikotomi itu yang terjadi di dalam konteks ini. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam konteks AO ini sebenarnya adalah perang negara-negara berkembang. Kita bisa lihat partisipasinya hampir 91 ya, written memo yang diberikan negara-negara, dan mostly yang memberikan written memo itu adalah negara-negara berkembang dan terkhusus lagi negara-negara kepulauan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan iklim itu akan menyebabkan isu yang kita sebut dengan sea rise level, naiknya air laut, dan itu akan menyebabkan kemungkinan mereka akan kehilangan sebagian besar daratan mereka dan kehidupan mereka yang sangat tergantung dengan laut itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dikotomi itu yang kemudian dicoba diperjelas oleh AO dengan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan manakala negara-negara tidak melakukan tanggung jawab itu, maka ada posibilitas atau kemungkinan untuk kemudian dituntut baik secara pengadilan internasional gitu ya, ataupun kemudian melalui pengadilan-pengadilan domestik. Jadi AO ini menegaskan satu, bahwa ada konsekuensi logis dari ketidakmampuan atau ketidakinginan negara memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam konteks climate litigation dan sebagainya tadi. Dan kedua adalah adanya tuntutan untuk kemudian memang benar-benar serius ketika menyusun NDC atau dokumen national determined itu, yang komitmennya terhadap bahwa mereka akan shifting nih dari energi kotor atau konvensional fossil fuel kepada energi yang lebih ramah lingkungan itu sendiri. Itu yang kemudian menjadi catatan tentang bagaimana konstelasi geopolitik tentang global north dan global south dalam melihat isu perubahan iklim ini sendiri. Oke. Jadi Indonesia tuh sekarang punya posisi strategis di peta iklim global, tapi juga punya tantangan besar di dalam negeri gitu. Menurut Bang Noval, apa saja peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia dalam proses negosiasi iklim ke depan? Terutama kalau kita bicara soal keadilan dan suara komunitas akar rumput tadi. Kalau bicara soal peluang ya, Indonesia itu punya peluang yang sangat besar ya terhadap transisi energi hijau dari energi tak terbarukan menjadi energi terbarukan. Disitulah yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang yang kita punya sangat besar itu dalam konteks perubahan iklim dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan hak masyarakat adat, hak tanah, bagaimana kita tidak mengeksploitasi dan mengeksplorasi lebih lanjut terkait dengan hutan-hutan yang ada, kita mentransisikan energi yang bersih tadi secara sehat dan baik, dan itulah menjadi tantangan. Belum lagi kita juga harus berkomitmen melalui NDC kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan mitigasi dan adaptasi, kita juga bagaimana tindakan kita ke depan, dan belum lagi kita kan sebagai notaben negara berkembang ini masih perlu dukungan dari negara maju dalam hal finansial dan teknologi. Bagaimana target-target yang telah kita sepakati melalui NDC dan kita pertahankan itu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, emisi-emisi yang telah kita targetkan itu diturunkan dan benar-benar mencapai target yang seharusnya, sehingga nanti ke depan peluang-peluang kita untuk melakukan transisi yang lebih baik itu lebih dijalankan dengan sebaik mungkin tanpa perlu adanya menyenggol masyarakat adat, menyenggol hak tanah adat yang dirasa menjadi salah satu bagian daripada hak asasi manusia. Mungkin gitu. COP30 di Brazil nanti itu menjadi momen paling penting buat mendorong komitmen iklim global yang lebih serius gitu. Apalagi situasi di lapangan makin darurat. Nah, sebenarnya apa aja sih fokus utama yang bakal dibahas di COP30 nanti, terutama soal mitigasi, adaptasi, dan pendanaannya tuh, Bang? Soal COP nanti itu kan bakal banyak yang harus dibahas, bakal banyak forum-forum
Apalagi seperti yang saya sudah bilang tadi, ada banyak outlines yang akan dibahas, termasuk climate finance, termasuk juga indigenous people. Bagaimana nanti proses adaptasi dan mitigasi yang merupakan sebagai salah satu kewajiban juga dalam Paris Agreement ini harus dilaksanakan. Bagaimana kita melihat proses mitigasi dan adaptasi yang selama ini kita bicarakan secara internasional itu apakah dijalankan atau tidak, dan juga bagaimana pendanaan yang selama ini menjadi struggle banyak sekali negara-negara berkembang, sehingga itulah yang menjadi salah satu hal yang harus diperjelas melalui ICJ, melalui advisory-nya, bagaimana kewajiban dalam konteks negara dalam perubahan iklim. Tentu di COP nanti tentu bakal ada sebuah penjelasan atau sebuah pengertian yang lebih lanjut terkait dengan kewajiban negara dalam hal mitigasi dan adaptasi, apalagi dalam konteks pendanaan iklim, yang dimana itu menjadi kewajiban negara maju ya, dalam hal pemenuhan kewajibannya dalam Paris Agreement untuk mendukung negara berkembang. Mungkin itu. Nah, selama ini hak masyarakat adat dan lokal itu termasuk soal FPIC ya, FPIC. Dan hak atas tanah seringkali belum terlalu kuat gitu di ruang negosiasi internasional. Nah, menurut Bapak, apakah ada peluang strategis untuk mendorong isu FPIC dan hak atas tanah bisa masuk secara resmi ke dalam teks negosiasi COP30 nanti? Oke. Sebelum saya ngejawab itu, saya ingin gambarin dulu kalau kita baca dari 140 halaman dari AO ICJ yang dikeluarkan 23 Juli 2025 yang lalu, maka kalau kita lihat secara data kuantitatif ya, artinya ketika kita menggunakan Ctrl F untuk menemukan kata IP, indigenous people atau masyarakat adat ataupun local communities, karena biasanya sometimes dua kata itu digunakan secara interchangeable gitu ya, maka kita akan menemukan cuma ada 5 kali kata masyarakat adat itu diulang dalam advisory itu sendiri, dan mostly semuanya ada di paragraf yang bicara tentang hubungan antara perubahan iklim, isu perubahan iklim dan hak asasi manusia. Jadi dia mengatakan bahwa ketika kemudian bicara tentang pemenuhan hak asasi manusia yang berkaitan dengan perubahan iklim, maka perlu diperhatikan juga hak-hak bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Jadi kalau saya mau lihat sebenarnya mungkin itu yang menjadi luput atau kritisi juga kepada AO ini sendiri, bahwa kemudian tidak memberikan porsi yang lebih besar atau maksimum untuk melihat bagaimana perlindungan dan peran masyarakat hukum adat itu harusnya menjadi hal yang ditonjolkan gitu ya. Itu menjadi catatan pertama saya terhadap AO ini sendiri. Bahkan dalam konteks Indonesia pun kalau kita lihat dalam NDC, kan kita tahu NDC itu adalah dokumen komitmen Indonesia akan melakukan perubahan iklim yang baik gitu ya. Kata masyarakat adat itu cuma ditemukan satu. Jadi ketika ngomongin tentang restorasi gitu ya terhadap lingkungan, maka kemudian harus engage with the indigenous people. Artinya memang masyarakat adat nggak dijadikan sebagai sentrum utama atau pemain utama, atau kita bisa sebut bukan avenger utama dalam melawan musuh bersama, yaitu perubahan iklim ini sendiri. Itu menjadi catatan penting untuk kita gambarkan. Tetapi bukan berarti AO ini tidak memberikan ruang atau peluang bagi pengembangan perlibatan itu sendiri. Karena tadi disebut bahwa harus mempertimbangkan consider the masyarakat adat, maka berarti harusnya prinsip pelibatan itu menjadi menguat. Yang saya sayangkan itu harusnya dia juga mengutip ya bagian dari UNDRIP sebagai konvensi lain yang juga berkaitan dengan perubahan iklim. Walaupun tidak langsung berkaitan langsung, tapi kemudian kan ini ada kaitannya dengan masyarakat hukum adat yang perlu dilindungi itu sendiri. Sehingga menurut saya karena tadi Novel bilang bahwa akan ada indigenous leadership talk gitu ya, dimana berarti akan ada forum tersendiri yang mungkin menjadi side event yang akan ada di Brazil. Ini adalah peluang yang baik untuk kemudian membawa sebenarnya bagaimana melihat kerangka dari APIC, right? Freedom, prior and informed consent ini sebagai prinsip yang juga kemudian diharuskan. Dalam konteks diharuskan ini ya tidak hanya pada saat sebelum sebuah kegiatan yang berkaitan dengan potensi pencemaran dan perusakan lingkungan itu terjadi, tetapi juga sampai akhirnya. Jadi sehingga monitoringnya ya masyarakat adat itu harus dilibatkan. Jadi bukan hanya pemain yang muncul sebagai cameo awal gitu, tapi kemudian menjadi pemeran utama juga dalam melawan perubahan iklim ini sendiri gitu. Ketika isu-isu tentang
mitigasi dan adaptasi itu melibatkan atau ada kaitannya dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Itu sih yang menjadi catatan pentingnya saya. Tapi again, kalau kita lihat dalam konteks di Indonesia, memang pemerintah tuh tidak memberikan prioritas porsi yang banyak terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri. Tadi saya bilang dari NDC yang sendiri, bahkan Pak Dino Patijala juga mengkritisi ya, kita tuh komitmennya begitu besar untuk perubahan iklim, tapi aksinya tuh lebih kepada omon-omon. Kita bisa lihat, misalnya kita masih ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 8% gitu ya, tapi kemudian nggak ada gambaran bagaimana kaitan itu dengan komitmen kita dengan perubahan iklim gitu. Jangan-jangan pada akhirnya 8% itu akan dicapai dengan kemudian ya menggunakan sumber daya yang tidak ramah lingkungan itu sebagai penopang utamanya. Dan itu juga terlihat kan. Misalnya sampai hari ini masih banyak sekali PLTU yang masih terus beroperasi. Yang kita tahu PLTU salah satu penghasil gas emisi atau gas rumah kaca yang kemudian menjadi isu utama dalam perubahan iklim ini sendiri. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan terakhir itu, posisi Indonesia dalam forum internasional kadang terlihat maju, namun kadang juga agak hati-hati gitu. Nah, menurut Bang Noval dan Pak Ari gimana nih sebenarnya posisi Indonesia dalam isu-isu utama tadi, mulai dari loss and damage, pendanaan, adaptasi, sampai ke peran masyarakat sipil dan komunitas lokal. Apa Ari dulu? Saya dulu. Boleh. Posisi Indonesia ya. Iya. Posisi Indonesia kembali lagi bagaimana nanti Indonesia akan melihat dan memandang bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan ke depannya, apalagi nanti akan ada forum internasional yang terbarukan seperti COP, yang dimana COP ini akan menjadi sebuah pembicaraan baru ya. Kan di COP itu selalu diperbarui, selalu ditinjau bagaimana posisi dan bagaimana kontribusi yang selama ini telah dicapai. Tentu Indonesia di sini harus menunjukkan komitmennya secara nyata sehingga nanti terkait dengan tuntutan-tuntutan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca ini tidak lagi menjadi masalah yang utama bagi kita. Nanti kita hanya akan bermasalah kepada ya bagaimana kita memberdayakan masyarakat adat untuk terlibat secara langsung atau terlibat secara nyata terkait dengan pemenuhan haknya, pemenuhan hak tanah dan hak masyarakat adat yang selama ini kurang kita dengar, kurang didengar oleh negara, kurang dipartisipasi oleh publik mengenai bagaimana mereka seharusnya bertindak. Lalu posisi Indonesia di sini juga sangat bergantung kepada bagaimana support yang dilayangkan oleh negara-negara maju, karena saya rasa Indonesia untuk menanggulangi masalah perubahan iklim ini tidak cukup dengan hanya mengandalkan upaya domestik saja melalui NDC, tetapi juga ada upaya-upaya internasional yang didukung secara internasional. Inilah yang akan menjadi salah satu batu loncatan kita untuk mencapai target pemenuhan emisi, target pelaksanaan mitigasi dan adaptasi yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga kita tidak akan mempengaruhi dan kita akan justru memberikan dampak yang positif bagi masyarakat adat ke depannya. Dan untuk terkait dengan bagaimana Indonesia akan melaksanakan NDC-nya, itu tentu akan dilihat oleh kebijakan-kebijakan yang selama ini kita selalu pandang bagaimana Indonesia melaksanakan dan juga melihat terkait dengan energi-energi yang saat ini menjadi bukan lagi menjadi solusi yang nyata terkait dengan energi kotor. Kita harus lebih mempercepat transisi mulai dari energi tak terbarukan menjadi energi terbarukan dan akan berlanjut kepada kontribusi yang lebih baik ke depannya. Oke, kalau dari saya berkaitan dengan bagaimana peluang Indonesia dan perannya dalam agenda perubahan iklim, satu yang perlu dilihat sebenarnya beberapa negara itu menaruh harapan yang besar pada Indonesia. Salah satunya itu Singapura ya. Jadi beberapa scholar atau akademisi Singapura itu mengatakan bahwa mereka count on to the Indonesia
apa yang membuat mereka count on, karena dia tahu negara ini super besar dalam konteks kapasitas orang, sehingga kemudian suaranya pasti akan menjadi pengaruh yang besar juga dalam geopolitik di internasional. Namun kelemahannya adalah misalnya apakah politik hukum atau kebijakan-kebijakan publik yang dibentuk oleh pemimpin Pak Prabowo hari ini itu sudah memang benar-benar mengarah kepada isu perubahan iklim yang sehat itu yang menjadi pertanyaan. Misalnya tadi saya cerita tentang apakah memang komitmen kita untuk menghentikan kan zero emission dengan menutup PLTU itu benar-benar dilakukan. Pada kenyataannya memang terjadi pertarungan kan antara pebisnis yang ada di energi konservatif atau konvensional, batu bara dan sebagainya, dengan kelompok-kelompok yang energi ramah lingkungan itu sendiri. Kedua, misalnya berkaitan dengan 8% tadi, pertumbuhan 8% itu mau dicapai dengan cara yang mana? Apakah masih mengedepankan penggunaan sumber-sumber energi yang tidak ramah lingkungan tadi, atau memang akan shifting? Sepanjang kita tahu, undang-undang tentang sistem pembangunan nasional itu masih berorientasi kepada pembangunan Indonesia yang mengarah pada ketergantungan terhadap energi lama atau energi klasik itu sendiri. Makanya kemudian orang-orang sekarang mendorong ya, dalam second NDC kan katanya pemerintah akan mengeluarkan second NDC dokumen itu sebagai revisi dari enhanced NDC pertama kita di bulan ini, atau di paling lambat katanya bulan September gitu ya. Di situ baru kita akan bisa lihat apakah kemudian kita sudah punya grand design atau rancang bangun yang memang sesuai dengan komitmennya sendiri. Tapi kalau sampai hari ini beberapa orang masih pesimis. Saya ingat banget Pak Dino di conference yang terakhir tuh sampai bilang ke timnya Pak Prabowo ya, bahwa kita tuh nggak butuh dana yang banyak dalam anggaran pertahanan, karena hari ini sebagian anggaran negara juga dihabiskan untuk pertahanan karena kita nggak lagi dalam kondisi berperang dan sebagainya. Seharusnya sebagian besar dari anggaran pertahanan itu justru digunakan untuk pendanaan adaptasi dan mitigasi dari perubahan iklim ini sendiri. Sehingga dari situ kita bisa lihat apakah budgetnya itu sudah green budget atau sebenarnya masih black budget atau dirty budget gitu. Nah, sejauh ini itu yang digambarkan. Jadi antara dokumen-dokumen yang begitu ambisius tapi ternyata dalam implementasinya masih tidak seambisius apa yang dijanjikan itu sendiri. Oke, kita tahu ya banyak komunitas adat dan lokal di Indonesia yang udah lama jaga hutan, tanah dan alamnya, bahkan sebelum istilah ada kata krisis iklim ini. Jadi apa ya? Jadi tren global. Nah, menurut Bapak tuh gimana sih pengalaman mereka dalam memperjuangkan hak-haknya di tengah situasi krisis iklim sekarang ini? Saya rasa pertama ya, kalau dalam konteks politik negara menjamin hak itu dalam konteks pasal 18B, tapi again and again turunan-turunannya tidak menunjukkan itu. Bahkan kayak apa yang diadvokasi oleh teman-teman di akar berkaitan sulit banget bagi masyarakat adat untuk mendapatkan statusnya, ya kan? Kalau dia nggak punya status sebagai subjek hukum yang firm, yang kuat, maka akan sulit bagi mereka ketika membela hak-hak mereka ketika hak mereka dilanggar atau dirampas gitu. Itu menjadi persoalan inti dari persoalan bagaimana advokasi masyarakat hukum adat itu harusnya bergerak maju. Again, kalau kita lihat justru masyarakat hukum adat jauh lebih ramah lingkungan tanpa harus didikte atau diajarkan oleh dunia internasional ya. Kita bisa lihat misalnya praktek-praktek di masyarakat Baduy dalam misalnya yang memang dari jauh bagaimana aktivitas-aktivitas kehidupan mereka tidak menggunakan bahan kimia dan sebagainya. Artinya praktek-praktek itu yang harusnya dipertahankan dan dilestarikan dalam konsep pembangunan nasional Indonesia sendiri. Itu menjadi PR kita bersama sih untuk kedepannya, bagaimana mendorong partisipasi yang jauh lebih masif di masyarakat adat dan yang memberikan tekanan-tekanan kepada pembuat kebijakan atau policy maker. Nah, itu juga kadang suara dari lapangan itu susah banget tuh tembus ke ruang-ruang formal seperti COP atau negosiasi internasional lainnya. Menurut Bang Noval, peran seperti apa yang bisa dimainkan masyarakat sipil untuk bantu menjembatani suara komunitas ke ruang-ruang itu? Kembali lagi ke bagaimana nanti di COP itu kita merealisasikan peran-peran masyarakat sipil ini. Tentu karena saya rasa nanti ada topik yang akan
secara sendirinya, dan forum yang ada secara tersendiri membahas terkait dengan indigenous leadership, yang mana nanti saya rasa akan ada banyak keterlibatan masyarakat adat, akan ada banyak masyarakat adat yang menjadi partisipasi nantinya, dan mereka akan menyuarakannya secara langsung, bagaimana mereka melihat, bagaimana mereka merasakan apa yang selama ini mereka tidak pernah bisa sampaikan, apalagi di forum internasional. Dan saya rasa melalui COP ini, walaupun ya secara secara historis ya mungkin tidak banyak kontribusi-kontribusi yang dinyatakan oleh komunitas atau masyarakat lokal terkait dengan apa yang ingin mereka sampaikan, bahkan sampai ke forum internasional. Secara nasional, secara domestik saja mungkin pemenuhan hak-hak mereka ini tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, walaupun mereka sudah dilindungi oleh konstitusi, oleh undang-undang, oleh kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat selama ini. Sehingga saya rasa, saya juga berharap bahwa COP inilah yang akan menjadi forum-forum yang akan sangat menyuarakan bagaimana masyarakat-masyarakat adat akan merasakan untuk didengar pertama kalinya secara internasional. Mungkin sejauh ini ada beberapa komunitas-komunitas lokal yang mewakili masyarakat adat, namun saya rasa untuk partisipasinya ini mungkin tidak semaksimal itu. Saya berharap di COP ke-30 di Brazil ini nanti pemaksimalan terhadap partisipasi masyarakat adat dan masyarakat komunitas lokal ini lebih diperkuat. Saya rasa itu berkaitan dengan negaranya ya, karena Indian kenapa suara-suara masyarakat hukum adat atau komunitas adat itu tidak begitu bergaung dalam forum sekelas COP ya. Indian COP adalah sidang antara negara-negara kan, anggota-anggotanya adalah negara-negara, artinya sebenarnya yang bersidang itu adalah pemimpin-pemimpin negara itu sendiri. Nah, sehingga yang harus didorong tuh kan sebenarnya adalah bagaimana negara memang membawa isu masyarakat adat itu menjadi isu utama dalam pidato-pidatonya atau ruang-ruang negosiasinya. Yang itu yang mungkin tidak terjadi ya, baik dalam konteks Indonesia. I'm not really yakin, nggak gitu confidence maksudnya tuh sejauh ini apakah pernah ada misalnya forum antara pemerintah Indonesia dan masyarakat adat sebelum mereka berangkat bersama-sama ke Brazil misalnya, untuk kemudian menyuarakan itu. Pun demikian dengan negara-negara lain yang kita tahu pasti negara-negara lain juga punya komunitas adat atau masyarakat adatnya mereka sendiri. Apakah kemudian ada forum public hearing first gitu ya, sebelum mereka kemudian membawa advokasi itu sendiri? Karena tanpa itu, tanpa jalur negara gitu ya yang menyuarakan, memang tidak akan bisa terdengar, karena in the end of the day yang bikin decisions policy untuk apa hasil dari resolusi COP itu adalah negara sebagai negara anggotanya sendiri. Sehingga yang perlu didorong sebenarnya adalah bagaimana masing-masing masyarakat adat mendorong pemerintah mereka untuk memasukkan mereka sebagai satu agenda penting yang perlu dibahasakan dalam dokumen-dokumen yang akan disampaikan atau perlu disampaikan dalam pidato-pidato para pemimpin itu sendiri. Itu yang mungkin saya tidak begitu tak paham juga bagaimana mekanismenya, tapi menurut saya itu salah satu langkah konkret kalau misalnya kemudian masyarakat adat ingin menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik internasional di COP. Karena pertanyaannya pasti pada level itu, apakah masyarakat adat itu pernah diajak berkomunikasi? Ya mungkin itu jadi cerita yang harusnya teman-teman akar ceritain ke kita, jadi kita jadi punya gambaran juga. Oke, lanjut yang tadi ya. Jadi sebenarnya perjuangan itu pasti penuh tantangan, baik itu dalam negeri maupun saat harus berbicara di tingkat internasional. Nah, menurut Bapak tantangan terbesarnya selama ini apa aja, dan apakah ada contoh keberhasilan atau momen positif yang bisa jadi inspirasi? Kalau inspirasi menurut saya bisa berhasilnya AO ini ada sebuah contoh nyata ya. Bagaimana gerakan ini bermula dari gerakan yang unpredictable, nggak diprediksi dan tidak terhitung uncountable. Orang nggak pernah berasumsi bahwa kemudian gerakan mahasiswa di Pacific Island dalam conference itu kemudian bisa menjadi dari gerakan people
movement menjadi diplomatic movement gitu ya, melalui kemudian pemerintah negaranya mendengar. Artinya kan ini ada masyarakat heboh-heboh masalah perubahan iklim tuh menjadi masalah yang perlu kita bahas, lalu pemerintahnya mengambil itu, mendengarkan suara itu dan memperjuangkannya, yaitu si Vanuatu tadi gitu. Itu kan menunjukkan bahwa ada best practice, bahwa kemudian gerakan-gerakan akar rumput itu bisa menjadi pengaruh yang besar dalam memperjuangkan apapun isunya, termasuk dalam konteks ini adalah perubahan iklim itu sendiri. Itu yang kemudian yang harusnya kita gerakan. Yang menjadi pertanyaan memang misalnya kita di Bengkulu tuh we are not engaged atau jump into isu climate change itu too much kan. Misalnya nggak begitu banyak dari kita yang kemudian menjadikan isu ini, diskursus ini sebagai topik utama dalam pembahasan atau advokasinya kita sendiri. Padahal kalau di beberapa tempat, misalnya, saya contohin itu misalnya di UI itu memang ada komunitas himpunan mahasiswa yang kemudian bicara tentang climate justice ya. Itu kan menunjukkan bahwa ada kepedulian yang signifikan dari publik scholarnya atau akademinya untuk kemudian menyuarakan ini. Dan mungkin itu menjadi snowball yang akan kemudian membangkitkan diskusi-diskusi itu pada level publik atau akar rumput juga gitu. Di banyaknya forum global itu kadang masyarakat adat hadir hanya sebagai simbolik, bukan sebagai pengambil keputusan ya Pak ya. Menurut Bang Nopal, seberapa penting sih keberadaan delegasi masyarakat adat yang benar-benar punya suara dan posisi dalam forum-forum semacam COP itu? Peran masyarakat itu bisa dibilang penting ya. Seperti yang dimention dari Pak Ari tadi, tentu kalau misal di dalam forum COP itu akan melalui negara untuk menyampaikan bagaimana yang selama ini dirasakan oleh masyarakat adat kita dan bagaimana tantangan-tantangan yang dirasakan selama ini. Dan tentu untuk delegasi masyarakat adat, saya rasa ini mungkin belum terlalu masif dilaksanakan atau bahkan belum saat ini diimplementasikan. Namun saya rasa di forum-forum yang akan mendatang peran-peran masyarakat adat ini lebih dipererat ya, lebih diperjuangkan dalam konteks forum internasional ya. Karena kalau kita berbicara soal domestik, berbicara soal dalam negeri, itu kan kita tahu bagaimana kebijakan-kebijakan ini berpihak, bagaimana peran masyarakat adat yang sangat minim untuk dilibatkan. Saya rasa ketika masyarakat adat ini turun langsung untuk menyuarakan pendapat atau bahkan keluh kesahannya terhadap hak masyarakat adatnya di dalam forum internasional, saya rasa Indonesia akan lebih concern terhadap masyarakat adat ke depannya. Dan tentu perjuangan-perjuangan untuk menyuarakan masyarakat adat di kancah internasional ini, walaupun saat ini belum secara masif dilaksanakan, bahkan bisa dibilang belum ada yang hanya melalui negara-negara, saya harap di kedepannya atau bahkan di COP 30 di Brazil ini, karena ada topik yang membahas terkait indigenous leadership, saya harap akan ada perwakilan daripada negara-negara, masing-masing negara untuk permasalahan masyarakat adat yang sedang mereka hadapi saat itu. Mungkin tambahan, menurut saya kenapa adanya fenomena ketiadaan perwakilan yang echo chamber-nya atau suaranya didengar dalam konteks masyarakat hukum adat itu bersumber dari misalnya kalau kita data gitu, coba kita inventaris, identifikasi para politician kita, berapa sih politician kita yang memang benar-benar menyuarakan atau mengadvokasikan, menjadikan program pemajuan perlindungan masyarakat hukum adat itu sebagai program kerjanya mereka atau visi misi mereka. Itu kan yang tidak ada gitu. Pun demikian dengan isu lingkungan sendiri. Ada berapa sih politisi kita yang memang green politician who speak and advocate related to the climate change or the environmental issue. Itu menjadi persoalan. Makanya sebenarnya apa yang dikerjakan teman-teman di Bijak Memilih sebenarnya kan dia mencoba memetakan ya nama-nama kandidat anggota DPR, bupati dan wali kota, terus mencoba men-share ya apa menjadi visi misi mereka. Itu ada menjadi salah satu cara untuk kita melihat sebenarnya kalau memang kita punya kepedulian yang tinggi berkaitan dengan isu lingkungan, seharusnya yang kita pilih adalah pemimpin-pemimpin yang kemudian memberikan janji itu, memberikan program-program nyata itu. Atau pilihan lainnya ya memang ada di antara kita, artinya advokasi akar dan juga lembaga-lembaga yang concern terhadap masyarakat hukum adat itu mendorong masyarakat hukum adat itu untuk menjadi
pemimpin daerah, entah itu dalam konteks legislatif daerah dan sebagainya, sehingga mereka bisa memperjuangkan suara-suara mereka itu melalui forum-forum institusi negara, dan harapannya kalau ada yang sampai pada level nasional ya, itu yang kemudian akan membawa suara itu bisa terdengar pada level internasional gitu. Itu yang menjadi persoalan sih di negara kita. Kenapa kemudian isu tentang perubahan iklim itu tidak begitu berkembang besar, atau kemudian pemajuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu tidak berkembang besar, karena kita nggak punya aktor politik. Karena in the end of the day ini adalah putusan politik, maka kemudian itu yang harusnya didorong. Again, mungkin bisa jadi kalau menurut Afutami itu kayak insentifnya mungkin terlalu kecil, makanya orang nggak pernah cerita tentang isu perubahan iklim ataupun kemudian masyarakat hukum adat sebagai program mereka. Alih-alih mereka lebih cerita tentang isu ekonomi, pendidikan, kan kebanyakan di situ ya yang menjadi sentrum advokasinya. Itu menjadi catatan sih sebenarnya kalau kita mau melihat kenapa suara ini sulit sekali bisa masuk dalam negosiasi-negosiasi dan dipertimbangkan, karena kemudian kita nggak memiliki aktor yang benar-benar merepresentasikan kepentingan itu dalam konteks pembuatan kebijakan-kebijakan publik politis pada level internasional ataupun nasional ataupun lokal gitu. Jadi bisa jadi arah perjuangan kita seharusnya tidak hanya memberikan perlindungan. Kan selama ini kan kita advokasinya adalah memberikan perlindungan ketika masyarakat adat digusur, kita berada di garda terdepan. Jangan-jangan kita juga butuh penguatan masyarakat adat itu untuk bisa ikut menjadi bagian dalam pembentukan kebijakan-kebijakan itu sendiri. Entah itu menjadi kepala daerah atau kemudian anggota DPRD dan seterusnya. Dan sempat kita bahas juga tadi, negara-negara di Global South itu seringkali punya masalah yang sama, tapi kekuatannya masih terpecah gitu Pak. Menurut Bapak gimana potensi kerja kolektif antar negara-negara Global South ini bisa dibangun buat memperkuat posisi tawar mereka di tingkat global? Kalau kedepannya pastinya kerja kolektif itu akan menjadi sesuatu hal yang insist ya, yang akan dipaksa karena kemudian ada AO tadi. Kan AO tadi bilang salah satunya misalnya ada customary of international law, hukum kebiasaan yang mengatakan prevent the harm ya, prevent environment from the harm. Jadi kayak ada kewajiban untuk melindungi lingkungan dari kerusakan. Maka bicara tentang iklim kita nggak bisa kerja sendiri gitu. Ini cerita tentang ya semua harus jadi Avenger dengan masing-masing perannya, ada yang Superman, Thor dan sebagainya. Karena in the end of the day untuk bisa mengalahkan isu perubahan iklim memang butuh kerjasama itu sendiri. Sehingga harusnya ke depannya pastinya negara-negara berkembang juga akan saling kuat menguatkan atau kemudian saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan iklim tetap pada 1,5 itu. Ya kita tahu COP30 nanti itu bukan cuma soal negosiasi ya, tapi juga soal harapan banyak orang, terutama komunitas yang selama ini jadi garda terdepan menjaga lingkungannya. Nah Bang Novel, apa sih harapan terbesar Bang Abang terhadap hasil COP30 khususnya buat komunitas-komunitas di Indonesia? Tentu respon saya terkait dengan COP nantinya ya. Itu kan bakal banyak sekali hal-hal baru yang akan dibahas, terutama terkait dengan munculnya advisory opinion yang kemarin baru saja dinyatakan oleh ICJ, Mahkamah Internasional. Dan nanti saya harap adanya pembahasan yang lebih serius terkait dengan hak asasi manusia, terutama bagi negara-negara yang merasa punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban mereka. Tentu mereka harus memikirkan bagaimana hak-hak yang selama ini yang menjadi hak semua orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, terutama bagi masyarakat-masyarakat lokal yang dirasa memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap terjadinya perubahan iklim saat ini. Tentunya di COP yang akan mendatang, saya harap bagaimana negara-negara ini memandang masyarakat lokal, masyarakat adat, dan komunitas-komunitas lokal ini lebih difokuskan lagi bagaimana mereka akan menjunjung hak-hak yang selama ini tidak dimaksimalkan melalui pemenuhan kewajiban-kewajiban negara-negara tersebut. Karena kalau kita berbicara soal kewajiban, soal tentu akan ada aksi-aksi yang nyata ya, seperti mitigasi dan adaptasi. Dan tentu ketika mitigasi dan adaptasi dan tentu kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh dalam konteks negara maju, ini tentu akan berpengaruh kepada NDC yang dinyatakan secara nasional oleh negara-negara berkembang. Karena
seperti yang kita tahu bahwa dalam NDC itu mereka harus ambisius, mereka harus memikirkan kepentingan-kepentingan yang dirasa relevan dengan perubahan iklim yang memiliki dampak-dampak yang cukup signifikan, dan salah satunya ya saya bisa bilang masyarakat adat. Dan komunitas-komunitas inilah yang sedang memperjuangkan dan mensuarakan bagaimana dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat adat terkait dengan deforestasi, terkait dengan pemenuhan hak yang selama ini tidak dimiliki atau yang tidak mereka dapatkan, sehingga saya harap keputusan atau bahkan bagaimana tindakan yang akan dilaksanakan ke depannya melalui COP ini akan diperkuat lagi terkait dengan hak asasi manusia itu sendiri. Diperkuat hak asasi manusianya. Ya. Dan kita tahu ya, nggak semua orang tuh bisa hadir di ruang-ruang seperti di COP itu. Tapi banyak yang tetap ingin berkontribusi untuk keadilan iklim dari tempatnya masing-masing. Lalu apa aja yang bisa dilakukan oleh pendengar, aktivis muda atau komunitas yang enggak terlibat langsung di forum global tapi tetap ingin mendorong perubahan tersebut, Pak? Kalau mungkin catatannya ke akademisi, karena saya akademisi ya, saya rasa memang kayak ada kebutuhan untuk menghadirkan mata kuliah perubahan iklim. Jadi hukum perubahan iklim itu harusnya menjadi salah satu kurikulum yang muncul gitu. Kedua, kalau misalnya konteksnya adalah Bengkulu, Universitas Bengkulu sendiri, kayak kita nggak punya research center atau pusat studi yang memang benar-benar ngomongin tentang perubahan iklim itu sendiri. Padahal isu itu menjadi isu penting ya. Bahkan misalnya berkaitan dengan kenaikan air laut, kita tinggalnya aja dekat banget dengan Samudra Hindia, yang pastinya apa yang terjadi terhadap perubahan iklim pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan nelayan atau warga yang hidup di pesisir. Sehingga menurut saya menghadirkan itu menjadi catatan penting sih sebenarnya. Dan itu autokritik juga kepada institusi pendidikan yang berarti secara konsep tidak mampu kemudian untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan publik itu sendiri. Jadi kalau ini Menara Gadingnya nggak memberikan lampu sinyal yang baik kepada publik. Kan Menara Gading itu kan tujuannya kan memberikan petunjuk ya. Oh, di sini nih ada pulau nih. Jadi kalau kalian lagi bernahkoda di laut, maka agar tidak hilang arah atau tahu tempat pemberhentian, maka dia kasih sinyal sinar gitu. Nah, itu yang kemudian nggak terjadi dalam konteks di kita. Dalam konteks mungkin akademisi atau scholar gitu. Kalau masyarakat, again, ya kalau kemudian institusi pendidikannya saja tidak berperan atau tidak berfungsi, maka sulit kita berharap kemudian itu tumbuh dan muncul dari masyarakat akar rumput tanpa ada stimulus yang lebih besar dari kelompok-kelompok yang kita anggap punya tanggung jawab untuk ikut dalam upaya mencerdaskan dan mengadvokasi isu sendiri. Jadi saya catatannya lebih ke situ aja. Oke, sebelum kita di segmen terakhir ya, sebagai pertanyaan penutup, itu apakah saat ini ada inisiatif kolaboratif yang sedang berjalan dan bisa didukung bersama-sama oleh publik, komunitas, atau masyarakat sipil? Boleh, siapa aja? Kalau untuk itu kayaknya saya nggak punya tempat di sana ya untuk mensuarakan sampai sebegitunya. Mungkin dari saya sendiri sebagai seorang mahasiswa, saya rasa saya bisa menyuarakan melalui bagaimana saya melihat sosial media, bagaimana saya akan terus men-share apa yang terjadi saat ini, bagaimana perkembangan terkait dengan perubahan iklim. Lalu tentu juga pembahasan ini juga selalu diiringi oleh akademisi. Tentu kita harus didorong oleh dosen-dosen atau bahkan akademisi yang akan memperjuangkan terkait dengan perubahan iklim, khususnya dalam hal lingkungan, sehingga nanti kedepannya akan ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang concern terhadap lingkungan, mahasiswa yang akan membicarakan terhadap lingkungan, sehingga nanti akan ada banyak tesis, skripsi, atau bahkan jurnal-jurnal yang ingin dipublish terkait dengan lingkungan. Sehingga saya rasa kolaborasi inilah yang dirasa, mungkin kolaborasi ini kecil, kolaborasi ini tidak sebesar forum-forum internasional atau bahkan negara-negara. Namun bisa dibilang disinilah menjadi titik awal kita untuk fokus terhadap bagaimana iklim kita ini sedang berjalan, iklim kita ini sedang hadapi, dan untuk itu saya rasa tindakan atau kolaborasi yang dapat dilakukan adalah
ya bagaimana kita melihat dan bagaimana kita menyuarakan dengan cara kita sendiri. Mungkin Pak Ari ada yang mau ditambahin? Kalau terakhir paling pesan saya, jadi saya diingatin juga ya sama Mas Andri tentang kenapa sih kemudian kita harus ikut serta dalam advokasi berkaitan dengan lingkungan in general ataupun perubahan iklim. Dia ngekutip ya pernyataan atau statement yang disampaikan oleh lawyer dari kasus Opposan versus Vectoran, kasus di Filipina yang kemudian ini isunya berkaitan dengan lingkungan, tentang pengadaptasian prinsip keadilan antar generasi, bahwa kemudian negara punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa lingkungan tetap baik agar kemudian masyarakat di masa akan datang, yaitu anak cucu kita bisa mendapatkan alam dengan kualitas yang sama. Pada saat itu dia cerita bahwa si lawyer itu sempat agak frustasi ya, karena kemudian sebagai lawyer lingkungan tuh biasanya adalah jalan sepi yang berbatu-batu. Kita bisa lihat teman-teman yang menjadi aktivis lingkungan boro-boro didukung, justru dia jadi buronan negara ya dalam konteks SLAP misalnya. Dan itu kan menunjukkan betapa kemudian kita yang sudah berbuat baik, tapi kemudian negara sendiri tidak memberikan perlindungan yang maksimum. Lalu dia cerita tentang apa kebaikan atau kelebihan menjadi seorang environmental lawyer rather than corporate lawyer. Karena biasanya mahasiswa hukum pengennya jadi corporate lawyer kan, ngurusin merger, akuisisi dan sebagainya. Karena tahu ada hitungan angka-angka yang jelas sebagai feedback dari kontribusi jasa lawyering yang diberikan. Jadi dia mau cerita bahwa yang harusnya kita bangga sebagai orang-orang yang memperjuangkan lingkungan atau advokat lingkungan, aktivis lingkungan adalah klien kita adalah Tuhan. Jadi kalau kebayang kalau kliennya adalah Tuhan, berarti manfaat yang akan diberikan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi kita tuh akan dapat manfaat yang jauh lebih besar. Jadi berbanggalah teman-teman yang misalnya menjadi aktivis di bidang lingkungan ataupun lawyer yang kemudian memperjuangkan litigasi di bidang lingkungan, karena in the end of the day bayarannya teman-teman gitu ya, insentif yang diberikan bukan hanya insentif dari klien dalam konteks masyarakat adat atau masyarakat yang tertindas, tapi ada Tuhan di balik itu yang memiliki alam ini sendiri. Mungkin itu menjadi motivasi buat semua kita yang kemudian bicara tentang isu advokasi lingkungan dalam berbagai profesi, entah sebagai researcher, akademia, aktivis, ataupun kemudian lawyer di bidang lingkungan. Jadi catatan itu yang menjadi pegangan saya juga saat ini. Keren ya Pak ya. Jadi sebenarnya hari ini kita nggak cuma ngobrolin soal iklim, tapi juga soal tanggung jawab dan kegagalan-kegagalan yang sempat terjadi gitu. Seperti tantangan negara-negara yang tanda tangan jadi janji manis tapi di lapangannya hutan kita tetap dibakar. Lalu tentang hukum yang katanya dapat melindungi tapi justru malah menyakiti gitu. Dan tentang mereka yang seringkali nggak kedengaran suaranya, seperti komunitas adat, perempuan penjaga mata air, petani di lereng gunung, dan anak-anak yang tumbuh di tanah yang semakin kering. Suara mereka itu ditekan tapi nggak pernah benar-benar padam gitu. Jadi tadi juga Pak Ari dan Bang Noval juga sempat sampaikan sudah mengajak kita untuk melihat kalau perlawanan itu nggak tumbuh dari ruang-ruang rapat yang dingin atau gedung-gedung yang mewah, tapi justru tempat-tempat yang penuh lumpur, peluh, dan penuh keberanian gitu. Jadi kalau ada satu hal yang harus kita ingat dari obrolan ini, yaitu krisis iklim bukan cuma soal angka emisi, ini soal keadilan, dan keadilan nggak datang dengan sendirinya, tapi mereka tetap harus diperjuangkan. Dan oke, mungkin untuk teman-teman Akar, terima kasih sudah mau dengerin podcast kita kali ini, suara dari tanah yang nggak mau diam. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ini obrolan ini penting, bisa disebarluaskan, bisa diceritakan, kemudian satukan suara gitu. Karena kita sadar bahwasannya dunia itu nggak akan berubah kalau cuman penguasa yang bicara. Oke, mungkin cukup segitu ya Pak ya hari ini obrolannya. Terima kasih banyak untuk Pak Ari dan Bang Noval udah mau luangin waktu kesini bareng sama kita semua. Yeah, thank you.